ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah ya, sehat ya. 9 hari lagi ya Bu? Oh iya. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita semakin giat, jangan semakin lemah dalam melakukan ibadah. Karena 10 hari terakhir inilah turunnya Lailatul Qadar, di mana lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun. Jadi kalau kita ibadah terus 84 tahun, semalam suntuk itu ibadahnya. Mudah-mudahan kita bisa menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada pembahasan kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Sekarang kepada cabang iman ke-41. Al-hadi wal arba'una al-wafa'u bin nazri wa taharri fil aiman. Ke-41, menunaikan nazar dan memilih yang pantas dalam bersumpah. Qala ta'ala wal yufu nuzurahum. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 29, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wa qala ta'ala wahfazu aimanakum. Allah Ta'ala berfirman di surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Maidah 89, dan jagalah sumpahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang kita punya nazar. Saya bernazar jika nanti pada saatnya anak saya misal ini diterima di universitas negeri, maka saya bernazar saya akan memberikan lebih kurang harta saya sepertiganya untuk fakir miskin dan yatim piatu. Nah itu tuh nazar kan. Begitu sudah nazar, begitu sudah sampai anaknya ternyata diterima, maka wajib baginya menyempurnakan nazar itu. Walaupun tidak di orang lain nggak tahu, makhluk nggak tahu, tetapi dia bernazar seperti itu, maka perintah Allah tadi, sempurnakanlah nazarmu. Kalau kita berhutang sama makhluk, harus bayar. Ini berhutang lebih dari sama makhluk, yaitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib hukumnya bagi dia untuk bernazar. Ini adalah ujian keimanan bagi seorang yang mengaku dirinya beriman. Ketika dia sudah beriman, maka Allah adalah segalanya. Ketika dia mengadakan perjanjian kepada Allah, maka alangkah nistanya seorang makhluk jika dia tidak memenuhi nazarnya. Maka ketika nazar itu disampaikan, aku bernazar, maka nazarnya harus dilaksanakan. Kemudian juga harus bertahan mulut ini, hati-hati. Makanya disebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin tentang bab perintang, yaitu betapa bahayanya mulut kita ini.
Mulut ini ketika sedang dalam keadaan sesuatu keadaan, terkadang tak terasa mengeluarkan sumpah. Aku bersumpah demi Allah, aku kesamber geledekan kalau lagi marah tuh. Aku begini gak diterima, begini, saking emosinya. Tahan. Berhati-hati dalam sumpahmu. Wahdhar fi yaminika an tahlifa bimillatin ghairi millatil Islam awil bara'ati minal Islam. Waspadalah dalam sumpahmu, engkau bersumpah dengan kalimat-kalimat agama selain agama Islam atau membebaskan diri dari Islam atau murtad. Dulu ada orang, kalau saya benar-benar terbukti, saya akan digantung di Monas. Sumpah itu. Ada kan pernah begitu? Kalau saya begini demi Allah, saya akan jadi murtad. Oh, nauzubillah min zalik. Hati-hati dalam mengeluarkan sumpah-sumpah itu. Ini memang mainannya setan, ibu-ibu. Kalau lagi marah tuh setan bener tuh. Bener-bener tuh setan. Kalau lagi marah tuh setan tuh ngegogoda tuh supaya mengeluarkan sumpah ini. Hati-hati banget. Berdebat, tahu-taunya langsung aku, nah udah keluar sumpah serapah dia. Langsung demi Allah. Waduh. Kadang-kadang tidak terkontrol. Coba dipikir-pikir sama kita sebagai makhluk. Kalau kita mengaku beriman, mengaku agama kita Islam, apalah pentingnya pengakuan makhluk? Selain apa yang Allah saksikan untuk diri kita. Terkadang kita hidup tuh pengen dianggap hebat sama makhluk. Kita tuh dituduh ini, dituduh. Kita kan melakukan, santai saja. Yang penting Allah menyaksikan. Terkadang kita hidup berdasarkan asumsi. Itu yang memberatkan diri kita. Pengen kelihatan bagus saja sama makhluk. Nah ini hati-hati banget. Banyak sekarang kejadian-kejadian yang seperti ini. Contoh lagi, betapa manusia itu pengen kelihatan baik di hadapan makhluk. Ada satu hari anaknya datang nangis, anak perempuannya meluk ibunya. Mama, ada apa nak? Ada apa? Waduh kayak sinetron aja. Ada apa? Aku telah hamil mama. Nauzubillah min zalik. Siapa? Sama si Anu. Ya udah temukan. Maka dia sembunyikan. Maka dia seolah-olah menikahkan itu, padahal dia menyembunyikan perbuatan bahwa dia itu sudah hamil 4 bulan, menikah. Baru saja 5 bulan sudah melahirkan. Demi apa? Demi siapa? Demi kelihatan bagus sama makhluk. Betul? Padahal menyusahkan dirinya terhadap hukum-hukum yang harus dilaluinya. Dipersaksikan. Kemudian ada saksi. Bapaknya juga sama. Nah itu untuk anaknya bagaimana? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini harus hati-hati sekali di dalam menyikapi. Agar kita benar-benar menjaga jangan hidup atas asumsi orang. Makanya bertahan saja. Terkadang di dalam segala hal kita dipaksa di dalam suatu perdebatan misalnya. Makanya hindari perdebatan itu. Saya kalau sudah tidak tahan saya keluar. Daripada saya keluar jahatnya, aku berlindung dari kejahatan mulutku sendiri. Fa innaka in kunta shadiqan falan tarji'a ilal islami saliman. Karena sesungguhnya jika engkau benar, niscaya engkau tidak bisa kembali kepada Islam dengan selamat. Nauzubillah min dzalik. Wal tujaddid islamaka idza fa'alta mithla dzalika wa idza la tahlifu illa billahi wa illa kunta 'asiya.
Engkau harus memperbaharui keislamanmu jika engkau melakukan hal semacam itu. Kita bersumpah ternyata tidak benar. Kita melakukan perbuatan itu, tetapi demi dianggap oleh makhluk bahwa kita tidak melakukan itu, kita bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, bohong. Demi kelihatan atas asumsi manusia bahwa dia itu adalah orang yang benar. Nggak perlu pengakuan makhluk. Lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, jangan kau bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, dan jika tidak, maka keadaanmu sebagai orang yang bermaksiat. Demi Lata Uzza, naudzubillah min dzalik. Demi patung Buddha, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita benar perkataannya, sama perkataan dengan hatinya, jujur tutur katanya, jujur perbuatannya, tidak beda, tidak ditampakkan musang berbulu domba. Beda kalau orang kelihatannya baik, tapi dalamnya busuknya minta ampun. Nggak boleh di dalam agama seperti itu. Wasani wal arba'un adaul kafarat, ke-42 menunaikan kafarat-kafarat, denda melanggar larangan Allah. Li'annahal amanat idhiya min hukukillahi ta'ala, karena hal itu adalah amanah-amanah. Sebab kafarat-kafarat itu termasuk hak-hak Allah Ta'ala. Misalnya kita harus membayar kafarat terhadap satu hukum yang kita tinggalkan. Puasa ada kafarat nggak? Bayar. Ada nggak? Ada. Kalau kita meninggalkan puasa tanpa sebab dan lain sebagainya, maka puasa bayar. Nggak sanggup, maka yang harus dilakukan adalah membayar kafaratnya. Itu dijelaskan. Dan itu adalah hak Allah Ta'ala. Kalau tidak dilaksanakan, berdosa. Maka tidak dilaksanakan sampai mati, akan dilaksanakannya di akhirat nanti di timbangan mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi haditsi sahih dainullahi ahaqqu bil qada'i. Dalam hadis sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Begitu. Penjelasannya jelas. Hutang kepada manusia yang kita utamakan, bayar. Terus kita bayar, tapi lupa sama hutang-hutang kita kepada Allah. Hutang di sini adalah tentang segala hal yang fardu yang kita tinggalkan, termasuk dalam hal sholat fardunya, puasa fardunya, yaitu puasa Ramadan. Nggak boleh ditinggalkan, karena itu adalah hutang. Wasalitsu wal arba'una ta'afuf, ke-43 menjaga kehormatan diri, ifah, yakni melindungi agama. Dengan apa? Ismatuddin, melindungi agama, bin nikahi, dengan menikah. Fa inna nikaha afdalu nawafalil khairat, karena sesungguhnya menikah itu ibadah sunnah yang paling utama. Wa aqrabuha nisbatan ilal fadli al ilahi fi ijadati al alami wa ya'zumul ajru bi azmin nasabi. Yang paling utama dan paling dekat kaitannya kepada anugerah ketuhanan dalam penciptaan alam semesta, dan ganjaran bisa menjadi besar dengan sebab besarnya hubungan tersebut. Nah, sekarang menikah itu adalah menjaga kehormatan diri. Tapi sekarang kebalikan. Orang menikah pada saat masih kuliah malu. Kenapa malu?
rasanya nggak sesuai sama norma. Norma mana? Bu Norma guru SD. Norma mana? Adat istiadat. Kita nggak pakai adat istiadat, kita pakai hukum Islam. Ketika sudah datang jodoh, ketika sudah datang, sudah saatnya, sudah matang. Laki-laki biasanya usia umur 25 tahun. Itu tuh sedang puncak-puncaknya. Pada saat itu, ketika datang rizkinya, kemudian dia harus segera menikah agar bisa menutup daripada perzinahan. Karena perzinahan itu sama saja menjatuhkan kehormatan diri dia sebagai manusia. Kenapa? Karena yang berbuat zina itu adalah melanggar kehormatan dia sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia. Coba lihat, disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang lebih hina daripada binatang. Perilakunya berzina. Kalau binatang mah nikah di depan juga, di pinggir jalan, namanya juga binatang. Lah kalau manusia, nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ketika melakukan perzinahan, dia sama saja melepaskan kehormatan dirinya. Wala tatazawwaj illa zatad dini fa inna min an'amin ni'ami allar rajulil mar'atu salihah fahiya tu'inu ala dini. Jangan engkau menikah kecuali dengan perempuan yang beragama baik, karena di antara karunia yang paling nikmat bagi laki-laki adalah istri yang solehah, karena dia akan selalu membantu agama, menyuruh kita berdekatan kepada Allah. Kang, subuh Kang, sholat Kang, nikmatnya di bangunan. Malam-malam Kang, tahajud ente, ayo. Semuanya mau pergi ke Jumat, udah disiapin baju yang bersih, yang bagus, sarung yang bagus, kopiah yang bagus, dikasih wewangian yang wangi. Kita pergi, tuh istri yang soleh. Hanya ketinggalan. Jadi kalau misalnya istri yang solehah ini kalau kita punya anak laki-laki, kalau bisa cari dulu agamanya, di sini disuruh. Ini yang dicari sama anak muda zaman sekarang tuh cantiknya. Cantik yang paling penting. Aku cinta padanya, aku cinta pada dia. Cinta, makan tuh cinta. 10 tahun berantem melulu. Pulang-pulang akhirnya udah peot. Berapa lama paling tahan kulit kenceng? Begitu bangun tidur juga mulut bau. Bener? Oh, ibu-ibu pada seserian ya teh. Bener. Kalau dipikir-pikir, ya Allah, yang paling indah itu adalah istri solehah. Kita disuruh, coba sekarang cari istri. Begitu ningali, datang nih, Dek, aya naon? Iya mah, Dede bawa calon. Pas ditingali, hidung pisan, dia fisik. Aduh, ya Allah. Aduh, eta hidung gede amat eta. Ulah cari yang nusanes. Tapi mah soleh, mama. Umi soleh eta teh Mi. Ulah tuh Mi. Nanti anak ente jadi belang. Mikirnya begitu. Kenapa? Badan kamu kan putih, kasep. Anak orang padahal mah maaf ya, gigi juga mancung gitu, dibilang hebat gitu. Dipikir seperti itu. Fisik aja atau mencari harta. Turun asa. Eta teh anak jenderal mama. Oh, boleh. Udah. Padahal sumbing. Aduh, enggak lihat solehnya. Akhirnya yang terjadi begitu menikah, sholat ente, begitu mau ngasih duit
ke ibu mau ngasih duit kudu minta izin heula. Kudu minta izin tanya anak laki-laki itu minta. Ini mau ngasih uang nih untuk mama. Enggak boleh. Ibunya dijadikan babu. Ini anak zaman sekarang, kenyataan itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan, makanya rugi kalau kita jauh dari agama. Wa yusannu lirrajuli 'inda liqa'i zaujatihi ayyaqra'a indaha surata alam nashrah wa idza jaa nasrullahi ila tamamihima. Disunahkan bagi seorang suami ketika bertemu dengan istrinya hendaknya membaca surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak dan surah Idza jaa nasrullahi wal fath di sisi istrinya hingga sempurna. Nah, coba bayangin kalau istri nggak ngerti, didatengin Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, cicing wae istrinya. Gara-gara nggak ngerti. Ngapain Pak? Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Naon Pak? Alam Nashrah. Naon? Alam Nashrah. Naon? Siap mah. Coba pikir. Nah kalau dipikir-pikir, kalau solehah ngerti, oh Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ayo Pak sini Pak. Tuh. Begitu kalau orang nggak ngerti agama ngeri juga. Wa iyyaka wa nikahal bahaim. Jangan engkau bersetubuh dengan binatang-binatang. Loh, ini berarti zaman dulu sudah ada. Coba ngeri nggak? Ini ada cerita. Ada seorang laki-laki yang soleh yang selalu berada di dalam rumahnya. Lalu ia membeli seekor keledai betina. Salah seorang dari masyarakat bertanya kepadanya setelah sekian tahun. Dan orang itu berkata, apa yang kau perbuat dengan keledai betina ini? Dan mengapa engkau tidak mengendarainya? Maka lelaki itu menjawab, wahai saudaraku, aku tidak membelinya kecuali demi memelihara agamaku. Aku menikahinya hingga aku tidak melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Karena nggak ngerti, karena jahilnya. Lalu orang itu berkata, sungguh perbuatan tersebut diharamkan. Maka lelaki soleh itu menangis dan segera bertobat kepada Allah atas perbuatannya itu. Kemudian dia berkata, demi Allah, aku nggak tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Nah ini karena nggak tahu, tobat dia. Nah sekarang ada bapak-bapak, ibu-ibu, nauzubillah min dzalik. Warrabi'u wal arba'unal inkahu. Ke-44 menikahkan. Fa idza a'anta may yuridun nikah fa anta naibullahi fi aunihi fa inna aunahu wa aunal mujahidi wal haji haqqun 'alallahi ta'ala. Jika engkau telah menolong orang yang hendak menikah, teboga duit, aduh kumaha bayar maharnya hese ieu, tapi abdi hoyong nikah, tos aya jodohna ieu, kumaha ieu, tolong nih. Maka engkau sebagai pengganti Allah dalam menolong orang tersebut. Karena sesungguhnya menolong orang yang ingin menikah, menolong para mujahid, dan orang yang haji adalah hak Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menolong orang menikah, menikahkan anak yang sudah waktunya. Udah kamu nikah. Makanya saya ingat tuh, Abi udah mau nikah, udah nikah. Cariin sini. Cariin ampruk. Seneng banget nikahin orang. Saya dulu waktu kuliah juga mau nikah, belum masih kuliah gitu. Sebabnya apa? Pahalanya besar. Karena menutup pintu perzinahan. Faman a'anahum faqad ada 'anillahi ma aujabahu Allahu 'ala nafsihi lahum.
Maka siapa yang telah menolong mereka itu, maka sungguh ia telah menunaikan sebagai pengganti dari Allah Ta'ala apa yang menjadi kewajiban Allah atas dirinya kepada mereka itu. Ini menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Fama damal mujahidu fi sabilillahi mujahidan bima antahu alaihi fa innaka syarikuhu fil ajri. Maka selagi seorang pejuang berada di jalan Allah sebagai pejuang dengan sesuatu yang telah engkau bantu kepadanya, maka sesungguhnya engkau bersekutu dengannya dalam menerima ganjaran pahala. Makanya menikah itu adalah pahala. Begitupun orang yang menolong orang yang menikah, hingga jika lahir seorang anak darinya dan anak itu menjadi anak yang soleh, maka sesungguhnya pada anak itu dan pada jejak langkahnya engkau akan memperoleh ganjaran yang berlimpah akibat kesolehannya, yang akan engkau dapatkannya pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Jadi beruntung. Nah, sekarang mau nikah, ayo sini saya nikahin. Nggak taunya besoknya datang 100 orang, Pak dokter saya pengen nikah. Buset. Ya. Wal khamisu wal arba'unal qiyamu bi huquqil iyali. Ke-45 bertanggung jawab terhadap hak-hak keluarga. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibda biman ta'ulu, rawahu syaikhani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, prioritaskan orang yang kau carikan nafkahnya, maksudnya keluargamu. Hadis riwayat Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yakutu, rawahu Abu Dawud. Nabi bersabda, cukup berdosa bagi seorang yang menelantarkan orang yang butuh makanan pokok. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, punya istri, punya anak, ditelantarkannya artinya ditinggalkan begitu saja dengan alasan apapun, tidak dikasih nafkah baik lahir maupun batin. Ingatnya batin aja, kalau batin pulang, begitu lahirnya kagak dikasih. Ada yang begitu nggak? Banyak banget. Kemudian kasar lagi, asal minta duit dicarekan, asal minta duit digaplokan. Banyak. Nih termasuk nih, dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat. Makanya ada seorang tukang kerupuk, saya masih ingat tuh, tukang kerupuk zaman dulu gimana tuh, bawaannya kan yang gede itu, black gede itu, 2 depan belakang, aki-aki gitu ya, bapak udah tua gitu. Duduk sholat asar di Masjid Arif Rahman Hakim UI dulu tahun 1990-an lah. Duduk ngobrol, begitu selesai saya lihat asal asar ketemu lagi, asal asar ketemu, rupanya rutenya ke situ, jalan Salemba Raya ke Kenari, terus turun ke Cikini gitu. Bopong-bopong itu terus saja. Terus saya ngeliat kan, pas kita udah selesai sholat, ngitung duit tuh, duit satuan orang Betawi, masukin kan ada apa namanya, ikat pinggang yang warna hijau teh tuh, ikat pinggang haji ya, masukin ke situ, udah. Pak, bapak tiap hari nih? Iya. Itu duit bapak lumayan juga ya, iseng saya nanya. Iya nak, katanya. Untuk apa? Ini untuk biaya anak kuliah saya. Kuliah Pak? Oh, anak bapak kuliah? Iya, sudah S2. Di mana? Tuh, di ekonomi UI. Oh,
Bapak jualan kerupuk? Oh, dari muda saya jualan kerupuk. Menilegam kulitnya. Oh, begitu. Inilah yang diridhoi oleh Allah. Tiap-tiap keringat yang keluar, susah payahnya, keberkahannya, membiayai anak-anak dari jualan kerupuk aja. Anak saya alhamdulillah, saya mah cuman beliin untuk transport aja, dapat beasiswa ini, beasiswa. Berkah Pak, Bapak itu berkah. Karena ridhonya Allah kepada usaha Bapak ini. Alhamdulillah. Nah, hal-hal seperti inilah mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu cabang iman lagi, wasadisu wal arba'una birul walidaini. Ke-46 berbakti kepada kedua orang tua. Waduh, ini harus khusus ini ngomongnya nih. Wa iyyaka wa uquqal walidaini in adrakat huma wa qaddimil umma fil ihsani alal abi. Jangan engkau mendurhakai kedua orang tua jika engkau memiliki keduanya, dan dalam berbuat baik prioritaskan ibu dari bapak. Bapak-bapak yang di sini jangan sedih ya, ibu yang disebut. Cintai siapa? Allah. Yang seterusnya Rasul, seterusnya ibu, seterusnya ibu, seterusnya ibu, baru bapak. Apa sebabnya? Ibu meregang nyawa untuk melahirkan kita. Ruya ar-rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man aburru qala lahu ummaka. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti? Nabi bersabda, kepada ibumu. Tsumma qala lahu man aburru qala ummaka. Kemudian laki-laki itu berkata kepada beliau, kepada siapakah lagi aku berbakti ya Rasul? Nabi bersabda, ibumu, udah 2 kali. Tsumma qala man aburru. Kemudian laki-laki itu berkata, kepada siapa lagi aku paling berbakti? Qala ummaka thalatha marratin. Nabi berkata, ibumu 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Tsumma qala fir rabi'ati man aburru. Qala lahu ummaka tsumma abaka. Kemudian laki-laki itu berkata pada yang keempat kali, siapa yang paling aku taati? Nabi bersabda kepadanya, ibumu, kemudian bapakmu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita melihat nih kedudukan orang tua, ibu terutama. Ibu itu sudah meregang nyawa ya, untuk melahirkan kita. Sakitnya minta ampun. Saya masih ingat itu. Waktu saya di Puskesmas Bogor Tengah, ini pengalaman hidup saja. Sakitnya minta ampun ketika melahirkan. Sakit. Udahlah gede, dibawa kemana-mana. Masih kadang-kadang ke pasar belanja, ngejemur pakaian, nyusuh pakaian, masak, udah gitu ngepel dengan perut yang gede itu sampai keringetan. Ngap Bu, saya aja kalau disuruh bawa nggak sanggup saya. 9 bulan coba. Setelah itu meregang nyawa untuk melahirkannya. Nah, ketika sudah, kita lihat nih sekarang, ada seorang ibu nangis, nangisnya begini. Dulu waktu kecil sayang-sayang banget. Pada saat sudah menikah, datanglah si anak ini karena mau lebaran. Datang anaknya dengan suaminya. Begitu datang,
Si ibu seneng dibuatin makanan, masakan yang paling enak. Itu tahu nggak rasa terima kasihnya? Nggak ada. Makanan apaan ini? Dicela, sombong banget. Ini saya baru dapat cerita. Sombongnya minta ampun. Saya nggak mau tidur di sini, kecil. Saya lebih baik tidur di hotel. Padahal ibunya, bapaknya tuh ngecat rumahnya supaya bagus. Udah disediain tempat supaya bagus. Terus dibeliin spray yang baru. Gengsi sama suaminya karena suaminya kaya. Malu saya di sini. Sombong. Hei, ingat tangkurak sia teh. Ingat tangkurak sia teh, bejat sia. Bener-bener orang kayak begini nih. Kepada ibu. Bahaya. Bahayanya apa? Nanti anak sia teh gitu. Ingat, dosa yang gak bakalan ditunda-tunda itu, azab yang gak bakalan ditunda-tunda adalah durhaka sama bapak ibu. Minta maaf ke indung tah. Ini kalau udah ngomongin begini nih emosi jiwa ya. Maaf ya. Karena banyak. Saya punya pegawai 1.200. Saya selalu pesen, jangan coba-coba sama ibu-ibu ente itu. Kurang ngajar, jangan coba-coba. Saya paling marah kalau kamu semuanya ngelawan sama orang tua. Anak-anak sekarang nggak diajarin adab. Nanya ibunya, bagaimana kuliahnya? Bisakah? Gak usah banyak tanya. Padahal makan di situ, tidur di situ. Kalau ada saya lempar asbak tuh jidatnya itu. Bener-bener tuh. Anak zaman sekarang tuh luar biasa. Tidak ada hormatnya sama ibu. Nah makanya harus diingat ini, harus diingat. Sekarang agama harus nomor 1 supaya tahu sopan santun kepada ibu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini kisah saya hidup 50 tahun lebih. Tetapi yang saya lihat yang sukses adalah orang-orang yang menghargai ibunya. Yang hidup belangsak adalah orang yang kurang ajar sama ibunya. Ingat tuh, hati-hati. Belangsak. Biar tahu. Enggak tuh. Berapa tahun sih Ata hidup? Kalau misalnya mau benar-benar kamu itu mendapatkan ridho dari Allah, itu tergantung sama ridho ibu kamu. Kalau kamu bikin susah ibu kamu, berarti Allah bakalannya nggak ridho sama kamu. Itu intinya. Mohon maaf ini rada emosi jiwa ini ya. Karena banyak anak-anak yang seperti ini, aduh gayanya. Mah capek ini gendong-gendong bayi. Saya kan pengen istirahat. Padahal ibunya udah selesai masak segala macam. Ya udah, cebokin dong mah. Disuruh nyebokin incu. Sementara dia tidur-tiduran aja, main handphone gitu. Anak zaman ayeuna tah. Betul? Betulnya mau nih semangat pisan itu. Udah tuh, selesai. Asik main handphone dia. Ini habis Pampers, beliin lah sama si ibunya, pergi ke pasar Anyar cari Mami Poko. Udah beli nggak tanggung-tanggung, belilah 2 lusin, banyak, bawa. Begitu banyak, nih mama beli ini yang paling bagus, Mami Poko. Maksudnya supaya membahagiakan. Masih banyak yang lebih bagus. Kalau kayak gitu mah pengen saya lempar sendal. Ya bener-bener. Ini cerita nyata. Maka bagi anak-anak yang seperti ini jangan coba-coba. Hidupnya tertutup pintu rezeki. Tertutup.
daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho Allah sudah ketutup, mau hidup bagaimana? Bisa. Aduh, kalau diterusin puasa batal. Sieun ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'na. Allahumma fazna wa faz ma ma'na. Allahumma balighna wa baligh ma ma'na. Allahumma ansimna wa ansim ma ma'na. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'na. Min adwa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi harus diingat satu lagi sebelum ditutup. Ibu kita itu adalah karomah hidup. Ingat tuh ya. Ibu kita itu adalah karomah hidup. Maka jadikanlah hidup kita mendapatkan karomah darinya. Doanya diijabah untuk tiap-tiap anaknya. Makanya pergaulilah ibu kita, bapak kita dengan sebaik-baik pergaulan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.